Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Abdul Aziz Al-Jabar dari SMP Negeri 2 Muara Telang. Di sini akan menjelaskan sedikit materi pembelajaran mengenai sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud pada prinsipnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, dan yang ketiga adalah sujud syukur. Nanti di bab ini, atau di pembahasan ini akan kita bahas tata cara dan prakteknya, baik itu sujud tilawah dan sujud syukur. Apa itu sujud? Biar kita ketahui, sujud adalah salah satu rukun sholat yang merupakan salah satu bentuk pasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya kepada Allah lah manusia itu boleh bersujud. Nah, sujud tadi sudah dijelaskan di awal, bahasanya sujud itu dibagi menjadi 3. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, dan juga ada sujud syukur. Yang pertama yaitu sujud syukur. Sujud syukur adalah atau artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sujud syukur sendiri ialah sujud yang dilakukan seseorang ketika memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari bahaya. Sebab melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, sebabnya adalah kita ingin mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah agar kita terhindar dari bahaya, utamanya kesusahan yang besar. Nah, niat di sini ada niat sujud syukur, juga ada bacaan ketika sujud syukur. Niat ini adalah ketika kita mau melaksanakan takbiratul ihram yang berbunyi nawaitu sajata syukrin lillahi ta'ala. Dan bacaan ketika kita sujud yang dibaca adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tata cara sujud syukur. Niat. Yang pertama itu adalah niat. Yang tadi yang sudah dibaca, dan dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Habis itu dilanjutkan dengan sujud, langsung sujud. Setelah itu duduk daripada sujud. Setelah itu lagi kalau dalam halnya ada kita sujud kembali. Setelah itu kita mengucapkan salam. Hikmah dari sujud syukur. Yang pertama, hikmahnya adalah orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Hikmah yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hikmahnya merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Hikmah yang keempat yaitu memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Inilah yang kita harapkan ya Pak. Yang kedua,
yang kita bahas di sini adalah mengenai sujud syahwi. Sujud syahwi, dua sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menggantikan kesalahan yang terjadi di dalam sholatnya karena lupa. Itulah yang disebut sujud sahwi. Sujud karena lupa dalam ketika sholat. Yang menyebabkan sujud sahwi, yang pertama adalah lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat ketika kita sholat. Ya, andaikan kita ragu ini, andaikan sholat subuh itu 2 rakaat, kok kita ragu? Ini tadi masih 1 atau 2 atau 3. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membisahkan doa kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, niatnya sendiri adalah ketika kita sujud, yang kita baca adalah Subhana man la yanamu wa la yashhud, yang artinya Maha suci Allah yang tidak mungkin tidur dan lupa. Tata caranya ada di sini. Yang pertama, ketika sudah tasyahud akhir, kita langsung pertama membaca tasbih, duduk antara 2 sujud sahwi, sujud membaca tasbih lagi, habis itu salam. Itu tata caranya. Nah, pertama membaca tasbih tadi yang sudah kita bacakan di depan, duduk antara 2 sujud atau disebut iftirosh, duduk membaca sujud dan membaca tasbih tadi sama, habis itu kita salam. Hikmah sujud sahwi. Yang pertama, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah, khilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian hanya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah yang kedua adalah diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam kita diajarkan untuk segera memberi maaf. Hikmah yang ketiga, ingatlah bahwa sifat takabur itu bisa terjangkit kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dilanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai sujud tilawah. Sujud tilawah. Jika mendengar atau membaca ayat sajdah, yaitu ayat yang berisi tentang sujud yang ada di dalam Al-Quran, kita disunahkan untuk bertakbir dan sujud, kemudian bertakbir untuk bangkit dari sujud, tidak ada tasyahud dan salam. Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran kepada kami. Ketika membaca ayat sajadah, beliau bertakbir dan sujud dan kami pun mengikutinya. Hadis riwayat Abu Daud, Baihaqi, dan Hakim. Hukum sujud tilawah. Hukum sujud tilawah di sini para ulama sudah berpendapat bagi siapa yang mendengar atau membaca ayat sajadah, maka pada suatu hari Jumat Umar bin Khattab membaca surat An-Nahl ayat sajadah, lalu Umar turun dari mimbar dan bersujud diikuti para jamaah. Jadi pada intinya jika kita mendengar atau membaca ayat sajadah, hendaklah kita melaksanakan yang namanya sujud tilawah.
Sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengar Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah pada sholat maupun di luar sholat. Di dalam Al-Quran itu terdapat 15 ayat sajadah. Yang pertama pada surat Al-A'raf ayat 206, yang kedua surat A'raf ayat 15, yang ketiga dalam surat An-Nahl ayat 50, yang keempat surat Al-Isra ayat 109, yang kelima surat Maryam ayat 58, yang keenam Al-Hajj ayat 18, dan yang ketujuh masih di dalam surat Al-Hajj yaitu ayat 77, yang kedelapan Al-Furqan ayat ke-60, yang ke-9 An-Naml ayat 26, yang ke-10 ayat Sajdah. Surat Sajdah ayat ke-15. Yang ke-11 surat As-Sod ayat 24. Yang ke-12 surat Fussilat ayat 38 dan 13 surat An-Najm ayat 62. Yang ke-14 surat Al-Insyiqah ayat 21. Yang ke-15 surat Al-A'laq ayat 19. Itulah tadi ke-15 surat ayat yang ada di dalam Al-Quran mengenai surat Sajdah. Tata cara melaksanakan sujud tilawah. Sujud tilawah ini ada yang dilaksanakan di dalam sholat, juga ada yang dilaksanakan di luar sholat. Ketika di dalam sholat, bila mendengar atau membaca ayat sajadah, langsung sujud, kemudian melanjutkan sholatnya lagi. Nah, ini saya pengalaman ketika saya sholat di subuh di Masjid Agung Palembang kemarin. Nah, ini banyak orang yang bingung. Padahal di situ terdapat namanya ayat sajadah, surat sajadah. Nah, imam langsung sujud. Alhamdulillah, saya langsung bisa mengikutinya. Nah, yang kedua adalah di luar sholat. Yang dilaksanakan tata caranya bagaimana? Yang pertama kita niat. Kita membaca takbiratul ihram, kita sujud, duduk, dilanjutkan dengan salam. Hikmah dari sujud tilawah. 1. Dijauhi oleh setan agar kita tidak terkena godaan yang mengarah pada kedurhakaan dan kesesatan. Yang kedua, hikmahnya adalah memperoleh jaminan surga. Masya Allah, enaknya ya. Jaminan surga oleh Allah apabila sujud kita diikuti dengan ketakwaan kepada Allah. Nah, keutamaan sujud tilawah. Ya, ini menurut guru gaul aja ya. Apabila seorang anak Adam membaca ayat sajadah, maka menyingkirlah setan sambil menangis dan berkata, celakalah aku. Ia diperintah bersujud lalu sujud, maka untuknya lah surga. Sedang saya diperintah bersujud, tetapi saya menolak, maka untukku adalah neraka. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Masalah penjelasan mengenai sujud syahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan di kemudian hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.